Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Seperti video saya yang sebelumnya, ada unboxing singkat. Tiba saatnya video kali ini membahas tuntas fitur-fitur dari air fryer merek Oxynic ini. Kita lihat apa kelebihan dan kekurangannya. Mau tahu lebih jelas? Tonton terus sampai selesai. Yuk kita buka. Aksesoris pertama, air fryer bucket. Yang kedua, wire rack. Sebetulnya di video sebelumnya sudah saya bahas, makanya saya tidak sebut terlalu lama. Yang ini baking pan. Bahannya tebal. Oke, saya taruh sini lagi. Nah, di video sebelumnya saya belum buka. Ini aksesoris yang disebut rolling cage. Jadi bisa dikatakan ini kemungkinan untuk kentang goreng. Ya nanti kalau kita mau bikin french fries misalnya seperti itu di dalam sini. Ini rolling cage. Lalu ini di video sebelumnya saya ada kekeliruan. Nah ini sebetulnya bukan untuk panggang ayam ya. Tapi ini kita bilangnya fetch ya. Fetch rack. Ini satu set dengan rotisserie. Nah ini untuk menusukkan ayam utuh ya. Jadi misalnya ini bentuknya seperti ini kan. Jadi untuk mengangkat, jadi saya contohkan sekarang rotisserie speednya, ini namanya bisa bilang rotisserie speed assembly. Nah kita masukkan dulu ke dalam, lalu kita baut. Nah secukupnya saja ya, kita baut baru kita masukkan. Jadi bisa masuk seperti ini. Oke, setelah kita masukkan rolling cage-nya, ini untuk apa? Ini untuk mengambil, kan nanti panas ya. Setelah jadi kan panas. Nah, ini untuk ambil karena ini nanti panas misal. Oke, jadi ini aksesoris yang didapat oleh air fryer Oxynic. Cukup praktis ya. Sebelum kita menyalakan alat ini, ada satu lagi yang terakhir yang menarik dari merek Oxynic dan saya percaya tidak ada di merek-merek yang lain. Saya belum temukan tuh. Pertama, removable crumb tray. Itu apa? Ini yang bagian bawah. Ini bisa diangkat. Jadi setelah kita gunakan, kita bisa bersihkan. Kita bisa cuci. Kita akan peragakan menggoreng ikan. Jadi minyaknya dari ikan atau airnya itu turun, kita tinggal tarik, praktis tinggal cuci bersih. Kalau merek-merek lain saya rasa belum ada ya. Jadi susah dibersihkan. Kalau ini sangat mudah. Sekarang kita mulai dengan fitur-fitur yang ada dari merek Oxynic ini. Pertama, semua tombol menunya touchscreen. Yuk kita nyalakan. Di bawah tombol menu ada tombol lampu yang mana kita bisa menyalakan lampu. Jadi seperti oven. Nah, pada saat on pertama dinyalakan, settingan defaultnya adalah french fry. Pertamanya saya agak bingung. Wah, ini tombol banyak banget fungsinya. Ternyata simple, teman-teman. Merek Oxynic ini yang berfungsi sebagai air fryer hanya dua, yaitu tombol yang kentang goreng ini dan yang kedua di bawahnya persis, yang seperti gambar daging ya. Ini dua tombol atau dua fungsi sebagai air fryer. Selebihnya 6 gambar ke kanan, termasuk atas bawah ya artinya, ini berfungsi sebagai oven. That's it. Jadi teman-teman tidak usah pusing lagi atau bingung-bingung yang mana ya, terlalu banyak yang mana air fryer. Hanya dua itu saja air fryer. Lalu saya juga menemukan, masih di pembahasan tombol-tombol menu, di merek-merek lain saya belum menemukan yang namanya defrost. Dan merek ini ada defrost, yaitu yang di paling kanan atas gambar es dan seperti mencair, berfungsi untuk mencairkan makanan. Jadi kalau makanan beku mau dicairkan pakai menu itu. Nah saya tidak menemukan di merek lain. Jadi bisa dikatakan nggak salah kalau memiliki air fryer merek Oxynic karena sudah lengkap, sudah ada semua gitu ya, praktis, efisien. Setelah ini kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan defrost. Saya akan memperagakan dengan menggunakan ikan yang beku. Kita cairkan lebih kurang selama 30 menit dan saya juga mau tahu berapa watt yang terpakai. Setelah itu juga kita akan peragakan juga menggunakan air roast, menu yang di bawah untuk menggoreng ikan. Yang bawah ini by the way menunya, menu air fryer, kulitnya akan crispy, dalamnya tetap juicy, tidak menjadi garing. Mau tahu seperti apa tampilannya? Tonton sampai selesai. Nah sekarang teman-teman sudah ada
beberapa ekor ikan yang frozen, saya mau mencoba menggunakan settingan defrost. Kita lihat berapa kapasitas watt yang terpakai, kemudian seperti apa penampakannya. Tekan tombol on off-nya terlebih dahulu. Settingan default otomatis French fries, tapi kita rubah ke defrost yang gambar salju. Dia akan berubah angkanya menjadi 60 derajat Celcius selama 30 menit. Tombol startnya di mana? Tekan lagi tombol on off-nya. Nah, sekarang fungsi defrost sudah mulai. Kita bisa lihat konsumsi dayanya 17 watt. Jadi menggunakan fitur atau fungsi defrost, wattnya tidak tinggi. Tapi kita coba lihat, tunggu apakah beberapa saat wattnya akan naik atau tetap stabil di 16 atau sekitar 17. Well, let's say kita bilang 20 watt. Jadi sambil menunggu teman-teman, menurut saya air fryer Oxynic ini multifungsi. Kenapa multifungsi? Karena bisa berfungsi untuk menggoreng atau memasak atau juga memanggang. Jadi menurut saya beli satu alat dapat berfungsi banyak. Jadi teman-teman kalau yang memang dapurnya tidak terlalu besar space-nya, ideal. Karena apa? Karena teman-teman nggak usah beli oven yang terlalu besar. Ini karena sudah ada ovennya, sudah ada air fryernya, sudah ada tanda kutip seperti microwave. Walaupun ini bukan microwave, sudah pasti. Tapi defrost ini bisa dikatakan menu mirip microwave. Hanya bedanya microwave dalam waktu 30 detik langsung, atau mungkin 3 menit ya, daging yang beku langsung mencair semua. Sedangkan air fryer Oxynic membutuhkan kira-kira 30 menit. Tapi fungsinya sama, hasilnya sama. Sama-sama mencairkan. Nah, sekarang tinggal teman-teman bisa sharing, berbagi, pilih yang mana. Pilih satu-satu air fryer yang kecil, compact, lalu beli lagi oven yang terpisah, atau pilih satu, semua sudah ada, bisa manual setting juga. Masih ada lebih kurang 20 menit teman-teman, saya akan mempersiapkan apel, yang mana apel ini akan saya goreng sehingga dari apel menjadi keripik apel. Mau tahu gimana prosesnya dan nanti hasilnya? Yuk ikuti terus sampai selesai. Fungsi defrost telah selesai. Nah, bagaimana kelihatan ikannya? Kita buka ya. Agak panas, ada hawa panas, saya mesti ambil lap. Baik, menu defrost ini jelas terlihat ikannya tidak matang ya, tapi langsung lembek ya maksudnya ya. Sekarang kita lanjut untuk proses menggoreng tanpa minyak ikan ini. Nah teman-teman, ikan yang tadi dari beku saya sudah cairkan menggunakan mode defrost. Sekarang tiba saatnya kita goreng. Dan ikan ini sudah saya siangkan, sudah saya iris-iris, kasih jeruk nipis dan garam. Hanya itu saja, selebihnya tidak menggunakan minyak. Untuk aksesorisnya saya tetap masih menggunakan basket. Supaya tidak netes, saya menggunakan baking pan. Maklum cowok, jadi saya nggak mau bersih-bersih terlalu gimana gitu loh. Kan netes nih kan airnya kan. Nah, saya mau. Baik, kita akan nyalakan on. Saya akan masuk ke air roast mode yang bawah yang gambar daging. Saya karena mau kulitnya garing, dalamnya tetap matang tapi tidak menjadi keras ya, tidak menjadi garing. Air roast settingan 230 derajat, panasnya maksimum. Enaknya merek ini saya bisa setting manual. Saya suka di menit 40. Jadi kita akan goreng ikan ini selama 40 menit dengan suhu 230 derajat. Sambil menggoreng, kita juga akan lihat wattnya, berapa konsumsi daya kira-kira. Oke, kita start dengan pencet tombol on off-nya. Oke, ini sudah mulai. Bisa dilihat dari sisi wattmeter. Begitu start, dia langsung mulai di 1000 watt konsumsi dayanya. 1010 watt
Jangan kemana-mana teman-teman, sampai bertemu setelah 40 menit kemudian. Settingan daya menggunakan mode air roast bisa dikatakan rata-rata di 950 watt. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Dan sebentar lagi akan selesai 40 menit, kita tunggu ya. Teman-teman pasti mau lihat seperti apa ikan digoreng tanpa minyak menggunakan air fryer. Selesai. Kita tunggu sebentar sampai fan speednya pendinginan mesin dulu, lebih kurang 30 detik. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Pegangannya pun gripnya hangat, terasa hangat. Artinya ini memang panas sekali. Ada aroma apa ya? Ikan. Well, hasilnya jadi seperti ini. Bisa lihat warnanya coklat. Jadi inilah hasil dari 230 derajat Celcius selama 40 menit. Oke, ini saya coba kupas. Panas ya, panas. Sedikit panas. Ini ikannya tampilannya seperti ini ya. Jadi benar-benar garing, crispy banget. Nah, sekarang kita buka dalamnya. Apakah dalamnya garing atau empuk? Tuh ya. Jadi bisa kelihatan tuh. Dia dalamnya tetap lembut. Nggak keras gitu ya. Hanya luarnya aja. Jadi seperti ini, semua matang. Ya, oke seperti itu ya. Kelihatan kering banget ya. Jadi nggak ada minyaknya, enak sekali nih. Nggak ada rasa, nggak ada minyak aja pokoknya. Ikannya kering. Ya, crispy-nya bisa kedengeran. Impression saya makan ikan goreng tanpa minyak cukup enak. Bagaimana ya? Memang terasa kering, tapi renyahnya masih dapat. Buat saya ini era baru dalam hidup saya. Goreng ikan tanpa minyak udah mantap banget. Rasa di mulutnya minyaknya nggak ada. Jadi apa ya? Biasa kalau ada minyak kan nelennya beda. Ini nggak ada minyaknya. Renyahnya dapet, gurihnya dapet. Oke, top deh. Nah, silakan eksperimen, teman-teman silakan coba. Yang sudah berhasil jangan lupa komen. Dan kita nanti akan sharing, bertukar resep dan saling berbagi. Kemudian teman-teman, setelah saya pakai beberapa saat air fryer merek Oxynic ini, saya menemukan lebih kurang ya. Yang paling mencolok adalah 4 fungsi di merek lain sudah pasti tidak saya temukan sampai saat ini ya. Nanti kedepannya mungkin akan ada yang mirip. Yang pertama, selain ini touchscreen, kita nyalakan. Saya suka dengan menu manual modenya. Jadi air fryer ini bisa manual disetting. Artinya apa? Suhunya bisa kita setting suka-suka kita, selera kita, waktunya juga bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan air fryer yang lain itu sudah default, begitu pencet satu tombol tuh udah, kita nggak bisa setting manual. Jadi ini kita bisa setel, yang knob yang kiri ini untuk mengatur lama waktu, yang kanan untuk mengatur suhunya. Nah, dalam hal ini, kelebihan kedua ya, air fryer ini maksimum 230 derajat Celcius. Ada merek-merek air fryer lain yang tidak dapat mencapai 230 derajat Celcius. Mentok di 200 kalau nggak salah. Bahkan ada yang hanya 180. Anyway, ini bisa manual, bisa 230 derajat Celcius. Dan memang maksimum 1 jam bisa dioperasikan non-stop. Kelebihan ketiga, ada kaca seperti ini. Sehingga kita bisa lihat ke dalam apa yang terjadi. Ikannya mungkin pada saat nanti kita masak, menggoreng ikan, apakah ini sudah terlalu coklat, wah ini sudah mau kehangusan, atau bahkan belum terlalu matang. Jadi kita bisa lihat. Sedangkan air fryer konvensional yang lain
kita tebak-tebakan ya. Jadi kita nggak bisa lihat. Yang ada kita lihat, kita buka tutup karena tidak ada kacanya intinya. Jadi ini 4 hal kelebihan yang paling mencolok yang saya temukan di merek ini dan tidak ada di merek lain. Well, ada beberapa kekurangan yang saya temukan. Merek lain ada yang ya karena ini kapasitas 23 liter. Ini tergantung teman-teman semua ya, bisa komen nanti di bawah. Menurut teman-teman semua 23 liter ini efektif atau justru tidak efektif? Bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan. Kelemahannya tidak bisa dibawa traveling. Sedangkan air fryer merek lain, well, dia bisa dibawa-bawa untuk traveling. Tapi buat saya orang yang kalau jalan-jalan nggak mau pakai ribet, nggak mungkin saya bawa-bawa air fryer. Udah pasti. Nah, jadi otomatis air fryer seperti inilah yang ideal buat saya. Kenapa? Karena saya banyak keluarga besar suka berkunjung di tempat saya. Jadi saya kalau mau masak sekaligus banyak sudah pasti. Saya tidak mau berkali-kali masak. Dan kapasitas 23 liter ideal untuk memasak langsung sekaligus. Pertama, saya sudah tidak perlu buang listrik terlalu banyak karena berkali-kali listriknya sama kan. Dan kedua, yang makanan kedua kalau kita masak harus 2-3 kali. Yang pertama otomatis kan sudah pasti lebih dingin. Seperti itu. Sekali fresh bagikan untuk seluruh keluarga besar. Itu yang ideal buat saya pribadi. Lalu ada kekurangan juga yang saya rasakan. Ini gagangnya, pegangannya ini cukup panjang ya, cukup nongol. Jadi kalau kita meletakkan air fryer ini depannya masih meja seperti ini tidak bisa dibuka secara maksimal. Dia akan terpentok. Nah, ini buat saya agak mengganggu sedikit ya. Tapi kalau depannya tidak ada meja, dia masih bisa rata seperti itu. Nah, buat saya ini mengganggu. Kenapa mengganggu? Ini removable, bisa diangkat ya untuk dicuci. Tetapi kalau tutupnya tidak bisa rata, pada saat saya misalnya mencairkan ikan yang beku atau ayam yang beku atau daging beku ya, daging steak misalnya yang beku, airnya menetes di sini, menggendang di sini. Sehingga kalau ada tutup ini saya otomatis harus angkat sedikit. Nah, airnya tumpah juga sedikit gitu loh ya. Jadi agak mengganggu ya, jadi harus miring seperti ini. Itu yang salah satu kelemahan yang saya temukan. Lalu berikutnya juga kabel colokannya ini hanya 1 meter. Jadi kalau punya alat ini pastikan sumber listriknya dekat. Kira-kira seperti ini kekurangan yang saya temukan dari alat ini. Selebihnya, well, saya puas dengan Oxynic Air Fryer. Jadi seperti itu teman-teman, air fryer merek Oxynic. Video berikutnya saya akan kupas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alat ini. Ini juga air fryer merek Nantaus. Kita akan tes dua-duanya berapa watt kapasitasnya, dan seberapa praktis masing-masing dari alat ini. Nantikan terus video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Chandra Nathanael, undur diri. Ada satu hal, tambahan lagi. Setelah saya coba, ternyata sampai tulang ikannya aja saya bisa makan loh. Beneran, sampai tulang ikannya aja saya bisa makan. Jadi enak banget. Gimana pakai dabu-dabu? Mantap.